adalah pelopor, bergerak bersama menjadi inisiator. 8 angsa di pinggir kolam. Burung pelikan memakan ikan. Perjalanan bangsa menjadi suram jika pendidikan tidak diperhatikan. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung pembual. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Pergi ke sungai memancing ikan untuk disimpan di dalam peti. Salam sapa kami ucapkan kepada hadirin yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sejenak izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan, serta yang paling berbahagia pada hari ini Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka Festival Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak. Pergi ke Singkawang membeli terasi dimasak hingga bergerak. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari bersama kita gaungkan slogan guru penggerak. Kepada Bapak Ibu calon guru penggerak kami persilakan untuk berdiri beserta pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 7. Silakan Pak Ari. Guru penggerak bergerak, Menggerakkan Merdeka Belajar. Oke, Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Kepada kelompok paduan suara calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak dipersilakan naik ke atas panggung. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darah.
kelompok paduan suara calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalau pergi ke Tanjung Kerangan, anak manis jangan berpencar. Bersama kita memohon rahmat, semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat, tali berkas. 10 jari kita menadah, memohon berkah yang Maha Esa. Acara berikutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rizky Agung MPD. Kepada Bapak Rizky Agung MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, para hadirin yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita sejenak memanjatkan doa dengan penuh khusyuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kegiatan kita pada hari ini, Lokakarya ke-7, gelar panen karya, bisa berjalan dengan lancar dan dirahmati serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Muslim, perkenankan saya memimpin baca doa pada kesempatan kali ini. Bagi yang beragama Muslim bisa menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mu'azzibin wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami dalam rangka acara Lokakarya ke-7 Angkatan Guru Penggerak ke-7 Kota Pontianak, memohon ampun kepada Allah, memohon ridho dalam acara kami pada kali ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti program hari ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan hari ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami masing-masing nanti. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami berbakti, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib 'alaina
في شقاوة الموت والنجاة من النار ومن الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya laporan koordinator pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak kepada Ibu Uraini Variani Nurul Fitriyanti MPD disilakan. Saya ingat ketika saya berada di depan kelas, kemudian saya meminta adik saya untuk maju. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian mereka harus menyampaikan public speaking atau menyampaikan pemikiran mereka. Mereka kemudian bilang, "Ma'am, saya sibuk, saya tidak bisa." Kemudian saya katakan ada, coba tarik nafas kamu, kemudian hembuskan, berpikir tenang dan katakan bahwa kamu bisa. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi pada anak saya itu juga terjadi pada saya saat ini. Saya juga nervous Bapak Ibu, karena saya berdiri di depan Bapak Ibu yang hebat, apalagi kita berdiri di depan Ibu kita, Ibu Sri Sugiati, dan juga berdiri di depan BGP dan Bapak Ibu tamu undangan yang lainnya. Kemudian saya harus ambil nafas, ini juga satu bagian dari KSC ya. Ambil nafas. Kemudian katakan bahwa saya bisa, saya akan coba untuk menyampaikan aspirasi apa perasaan saya, perasaan teman-teman tenaga praktis dan juga perasaan Bapak Ibu. Saya mau bilang guru penggerak lagi, izin ya Mbak Okta, tapi saya bilangnya guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak. Perkenalkan, nama saya Uraini. Nama saya panjang sekali tadi. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pontianak. Dan izin Bapak Ibu, saya buka contekan. Ya, yang kami banggakan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Ibu Sri Sugiati. Terima kasih Bu selalu mendukung kami. Kemudian yang kami hormati Kepala BGP dan juga Ibu Okta. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu undangan yang bersedia hadir. Kasih kuda nggak kedengaran nggak? Yang bersedia hadir ini Bapak dan Ibu, kedatangan Bapak dan Ibu adalah support bagi kami semua. Support bahwa kita harus mendirikan, menegakkan, mengembangkan pendidikan yang ada di Kota Pontianak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kurang nyaringnya kayak kurang semangat. Nanti tepuk tangan yang kedua. Kemudian yang saya hormati dan kami banggakan juga, kita punya hasil ini Ibu Ina dan juga Ibu Enas. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa sekali Ibu Ina dan Ibu Enas ini jauh-jauh datang bersedia hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih Ibu hasil kedua. Kemudian yang sangat-sangat kami banggakan Bapak dan Ibu rekan pengajar praktik yang betul-betul dan yang pastinya aktor utama hari ini Bapak dan Ibu guru penggerak angkatan 7. Baik, saya mau kasih pantun juga, tapi pantun saya tidak
dan banyak sekali dalam proses perjalanan pendidikan selama 6 bulan ini hasil yang diperoleh, dampak nyata, aksi nyata yang dilakukan oleh anak-anak guru penggerak angkatan 7 ini. Bapak dan Ibu, saya sekali lagi teringat ketika kita berada di kelas, kemudian kita melihat anak-anak kita tampil, kemudian kita melihat bagaimana mereka berusaha dalam proses belajar mereka, bagaimana kita mencoba menjembatani adanya kesenjangan antara perbedaan potensi kemampuan mereka sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang kokoh. Maka yang kita harus lakukan adalah kita harus menjadi pendidik profil Pancasila, karena itu mendukung sekali dengan profil pelajar Pancasila. William Shakespeare pernah bilang bahwa some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Itu artinya beberapa orang terlahir hebat, kemudian beberapa harus berusaha menggapainya, dan beberapa memperolehnya sehingga mereka menjadi orang hebat. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak menjadi yang ketiga ataupun yang pertama, tapi kita adalah orang-orang yang unik. Kita adalah orang-orang yang mau belajar. Kita sudah tahu bahwa proses pendidikan guru penggerak ini memakan waktu, tapi kita tahu bahwa inilah yang kita butuhkan untuk jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa pendidik. Bapak dan Ibu semua, kami berharap bahwa aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu tidak sebatas LMS saja, tapi aksi nyata ini terus berlanjut sehingga kita bisa membekali anak-anak didik kita, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan untuk anak-anak didik kita sendiri. Tugas kita, tanggung jawab kita untuk melaksanakan apa yang terbaik, memberikan apa yang terbaik di didik kita sendiri. Kami yakin bahwa Bapak dan Ibu adalah orang-orang tangguh, orang-orang hebat, yang orang-orang luar biasa yang bisa melakukan hal ini. Dan disinilah kita semua berada. Satu visi, satu misi untuk negeri, untuk pendidikan, untuk anak didik kita. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, semoga segala keikhlasan yang diberikan oleh keluarga Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu melakukan pendidikan tersebut diberkati oleh Allah. Baiklah, Kota Pontianak rapi dan bersih. Kemana lawan ini? Lawan. Ya. Kota Pontianak rapi dan bersih. Lawan. Bukan peristiwa berdiri dengan megahnya. Sepenuh hati kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Tapi sebelum saya menutup, saya ingin mengatakan kemudian guru penggerak. Guru penggerak bergerak, menggerakkan, merdeka belajar. Terima kasih banyak. Terima kasih atas segala kesediaan Bapak dan Ibu mendengarkan kata sambutan laporan saya. Mohon maaf atas segala salah dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juwaini selaku koordinator pengajar praktik guru penggerak angkatan 7. Hadirin yang berbahagia, kini marilah bersama kita dengarkan sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Wasimin SPD MPD melalui tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi dan kabupaten kota, penanggung jawab program guru penggerak provinsi dan kabupaten kota, pengajar praktek, calon guru penggerak dan tamu yang lainnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang resmi beroperasi berdasarkan Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan fungsi yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, calon pengawas sekolah, dan tenaga pendidik lainnya. Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat juga mendapat amanah untuk melaksanakan 3 program prioritas pemerintah, yakni program pendidikan guru penggerak, program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum pendidikan. Saya, Dr. Basimin SPD MPD, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, mendukung penuh kegiatan program guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Guru penggerak juga berperan dalam menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik sehingga dapat mencapai peningkatan mutu hasil belajar, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, percepatan digitalisasi sekolah, dan berkesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain, serta sebagai percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Program ini dilaksanakan bagi calon guru penggerak dengan program yang meliputi pelatihan daring, lomba karya, dan pendampingan. Salah satu rangkaian dari kegiatan program pendidikan guru penggerak adalah kegiatan lomba karya, di mana lomba karya akan dimulai dari lomba karya orientasi atau yang biasa dikenal dengan lomba karya 0 sampai dengan lomba karya panen hasil karya atau lomba karya 7. Mari kita berkolaborasi dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan agar program pendidikan guru penggerak yang khususnya di Provinsi Kalimantan Barat bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan output serta outcome-nya naik. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun untuk terus melaksanakan tugas-tugas kita. Selamat melaksanakan kegiatan lomba karya 7 program guru penggerak bersama Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main petasan di hari Lebaran. Petasan disimpan di dalam kotak. Kini bersama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sekaligus membuka secara resmi kegiatan Festival Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak. Kepada Ibu Sri Sujiati SHMSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat
sini beliau minta izin tidak bisa hadir karena beliau masih melengkapi dokumen untuk pemilihan ke KPU dan pemilihan masih terjadi. Kemudian yang siapa nih ya yang saya yang terhormat ya, yang terhormat Kepala DPP Provinsi Kalimantan Barat dengan hal ini diwakili oleh Ibu Okta, yang saya hormati para pejabat eselon 3, 4 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek dan fasilitator calon guru penggerak, yang saya hormati dan banggakan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Pontianak yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat tuh, saya angka udah kepala sekolah. Kalau ketemu di pasar nggak negur, saya negur lah. Kemudian yang saya banggakan seluruh calon penggerak angkatan 7 Kota Pontianak. Ada 64 guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini, dan sebelumnya saya mengucapkan maaf karena Bapak Wali Kota tidak bisa hadir. Jadi saya nggak bohong ya Bapak Ibu ya, kami itu selalu ingin melibatkan Bapak Wali Kota. Sampai tadi pagi, tadi malam saya masih cadangan. Jadi akhirnya bilang, Bu, Ibu cadangan Bapak, oke? Selalu kan kita kan selalu cadangan. Tapi pas tadi OTW ke sini sudah berubah statusnya, tolong mewakili Bapak. Jadi karena berarti Bapak ada kegiatan yang bersamaan. Saya yakin itu karena sekarang Bapak memang kayak gasing ya, Bapak Ibu ini. Kalau kita dapat, pas kita mantap dapat. Tapi kalau pas nggak dapat ya karena banyak kegiatan ya mau nggak mau kita menggantikan. Jadi kalau tadi Bu Ura menyampaikan bahwa setiap kalau saya selalu ikut itu alhamdulillah ya. Maksud saya memang mendukung ini karena berharap seluruh guru di Kota Pontianak ini guru penggerak. Mungkin salah satu kami biasanya kalau bertemu kepala dinas kami akan bicara. Salah satu yang mendukung ini bukan salah satu, kami kepala dinas semua mendukung karena sudah melihat hasilnya. Beda antara sekolah yang ada guru penggerak dan tidak ada guru penggerak. Walaupun jaraknya dekat. Ya Pak ya, saya udah ke sekolah Pak ya kemarin. Tapi masih ada koreksi Pak ya kan? Tapi langsung. Jadi saya pulang dari situ fotonya nyampe, udah dikenakan. Itu kalau guru penggerak. Responsif. Jadi berusaha untuk lebih baik. Kalau ada kritik, ada saran langsung diperbaiki. Itu akhirnya kan bergerak tanpa henti ya. Kita berharap begitu ya. Bukan setelah panen langsung diam. Setelah panen masih ada kewajiban lagi untuk berbagi, ya, menguatkan kemudian berbagi. Tapi bergerak menggerakkan. Nah, artinya ada kewajiban untuk menggerakkan juga sekitarnya. Di Kota Pontianak terasa banget, sudah mulai yang tidak ada guru penggerak pun dia sudah mau bergerak gitu. Nyontok, paling tidak dia nyontok sekolah. Jadi kemarin saya ada satu sekolah, saya mau sebutin karena ini juga sekolah Pontianak. Sekolahnya besar, tapi suram. Jadi isinya kalau saya datang keluhannya luar biasa. Ini kurang aneh. Yang sekarang kalau nggak bisa dikerjakan anak. Tidak. Tapi sekali saya nyebrang, ada guru penggerak di situ, sekolahnya glowing. Sekolahnya biasa-biasa saja tapi glowing. Semua tertata. Ini tanganannya Bu,
ini ikannya, ini semua. Yang lokasinya sebenarnya tidak potensi, tapi sangat baik. Itu baru sekolah yang ada guru penggerak. Tapi terbukti berbeda. Nah ini kita harapkan karena sudah terbukti, maka sesuai juga arahan kebijakan dari Bapak Wali Kota, semua guru penggerak musik, semua sekolah penggerak, semua ada keterbatasan yang berkaya. Tidak bisa semua sekolah jadi sekolah penggerak. Kan ada usia, ada syarat-syarat yang mungkin mereka tidak bisa. Tapi yang masih baru dan masih bisa, harusnya dia menjadi guru penggerak. Karena tuntutan sekarang seperti guru penggerak itulah guru. Jadi sekarang kalau kita mau PNS ya, atau pemerintah ini tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan pelayanan itu semakin jauh semakin tinggi. Nah untuk saat ini yang bisa memenuhi itu adalah tadi salah satunya menjadi guru penggerak, sehingga pelayanan yang kita berikan sesuai ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau bukan guru penggerak berarti dia sudah ketinggalan, nggak up to date. Dengan itu nanti angkatan ke-10 ya Bu ya, ini angkatan ke-7, angkatan 8 on progress ya. Ini masuk ke nota kedua yang sudah diceritakan. Angkatan ke-8 itu memang cuma 10 orang. Tapi angkatan ke-9 itu ada 79 orang. 78. Satu lagi saya tadi ada 78 calon guru penggerak angkatan ke-9. Nanti mulai September sudah mulai ya pendidikan calon guru penggeraknya. Kemudian yang angkatan ke-10, Bapak Ibu kepala sekolah, ini dimulai bulan 3 tapi bisa Agustus apa ya? 17 Juli sudah dibuka. Jadi tolong disisir, wajibkan Bapak Ibu. Kita sudah terbukti ya Pak Burhan ya, beda kan? Guru yang guru penggerak dan bukan guru penggerak. Saya pernah temukan guru penggerak sedang mengajar di SD 18 Pontianak Barat. Sekolahnya biasa-biasa saja, tapi mutu pendidikannya hebat. Tepuk tangan dong. Jadi sekolah itu sebenarnya nggak perlu gedung yang tinggi-tinggi, nggak perlu prasarana yang bagus. Dari mutu pendidikan yang diberikan, mutu pembelajaran yang diberikan oleh guru saja sudah bisa menarik mereka untuk masuk ke sekolahnya. Jadi saya melihat kemarin ini kami dari PPDB, Ibu sama ya, SMA sudah selesai PPDB. Nah kita baru akan pengumuman tanggal 10 Senin. Tapi masyarakat tidak bisa ditipu. Kemana mereka harus sekolah? Mereka tuh cari di Instagram ya. Seperti orang mau pindah ke sini bawa anak, dia udah cari di Instagram. Sekolah mana yang cocok buat anak saya, yang up to date, yang baru. Kemarin itu ada, Bu, saya mau masukkan anak sekolah ke SD 39. Jalan Pancasila. Anak itu banyak SD kita di sekitaran kota ini banyak. Nggak, kami sudah cari di izinkan kegiatannya banyak dan anak saya memang aktif dan dia butuh tempatnya seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang dari manapun bisa kelihatan apa sih yang dilakukan sekolah Bapak Ibu semua. Apa yang dilakukan guru-guru ini? Jadi bagusnya kalau kayak guru penggerak itu punya ide yang bisa tersambung gitu ya dengan ide sekolah. Jadi sekolah ini punya guru-guru yang aktif, jadi bisa dilihat dan orang akan pindah bawa anak ke sini. Kalau kita menyekolahkan anak kan pasti kita akan cari tempat yang kita anggap paling aman, bisa mengembangkan bakat minat anak gitu ya. Nah, itu sudah bisa dilihat dari mana saja. Jadi sekarang di era yang global ini
bapak ibunya mau bergerak atau mau mager. Nah, itu tadi yang tidak mau jadi guru penggerak itu kita kasih nama guru mager aja. Harus gerak. Dan itu sudah nggak up-to-date, dia ketinggalan zaman. Dan itu bukan guru yang diharapkan atau sesuai dengan tuntutan saat ini. Baik, ini kita kata-kata betul kembali ke rektor. Kita kembali ke rektor. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tahap akhir. Mungkin bagi kita yang undangan nggak terasa ya, karena tahu-tahu ini kemarin baru perekrutan. Kalau diundang udah panen gitu. Tapi yang paling terasa pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu guru calon penggerak. 6 bulan loh, bukan waktu yang sedikit ya dengan blended design ini. Bapak Ibu bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak 6 bulan, bukan waktu yang sedikit ya. Sehingga saya mengira bahwa kalau sudah keluar ini berarti sudah lancar, karena sudah ada aksi nyatanya. Tinggal diteruskan dengan aksi nyata berikutnya. Jangan berhenti sampai di aksi satu aksi nyata. Nanti berikutnya terus ya, terus kembangkan itu sesuai dengan permasalahan atau potensi di masing-masing sekolahnya. Mungkin berbeda. Dan jangan lupa itu dibagikan juga kepada yang lain. Jadi guru penggerak ini gak boleh pelit, ya. Guru penggerak ini kalau sudah dilaksanakan ada keberhasilan sebentar. Siapa tahu ini diterapkan di tempat lain bisa lebih berhasil lagi daripada penciptanya. Tidak apa-apa. Dan itu terus mengalir menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus-menerus. Selanjutnya ini kan sambutan wali kota ini sangat formal ya, Bapak Ibu ya. Bicaranya dari undang-undang sampai kayak ini. Tapi saya rasa Bapak Ibu udah paham semua. Cuman ada beberapa harapan yang akan disampaikan. Ya, tadi guru penggerak sudah disampaikan di dalam nyanyian, kemudian juga dalam dialognya. Nah, di sini ada jadi seperti dewa juga guru ini ya. Karakter intrapersonal adalah hal yang terkait dengan olah pikir yang diberikan dengan sifat visioner, cerdas, kreatif, dan terbuka, serta olah hati yang diberikan dengan sifat jujur, ikhlas, religius, dan adil. Kalau ada yang bisa semua ini berarti perfect, sempurna, bisa memanage olah hati dan olah pikir. Banyak harapannya yang diemban oleh seorang guru penggerak. Harapan baik oleh anak sekolah itu sendiri maupun harapan tadi di masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang semakin hari semakin baik dari satuan-satuan pendidikan. Karena guru penggerak ini berada di dalam satuan pendidikan yang dikelola oleh para kepala sekolah. Tadi kalau program sekolah penggerak itu kan dari kepala sekolahnya ya. Nah, kalau misalnya ada untuk program ke depannya masih ada nggak Bu ya sekolah penggerak? Nggak ada ya, titik ya. Oh IKM yang aja. Oh yang mandiri. Sekarang udah masuk ke kurikulum mandiri ya. Implementasinya sudah mandiri, jadi tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah di Kota Pontianak ada beberapa sekolah penggerak mungkin bisa menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak ya harapannya. Dan tahun 2024 nanti sekolah penggerak itu sudah diserahkan kepada
pemerintah daerah untuk terus ya di-maintenance ya, dipelihara supaya ini dapat berlanjut dan bahkan kalau bisa berkembang. Tadi karena sudah ada implementasi kurikulum mandiri. Selanjutnya guru penggerak. Harapan kami guru penggerak ini bisa menjadi role model juga. Jadi sama. Kalau kepala sekolah, kalau sekolah penggerak tadi dia menciptakan lingkungan sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Nah kalau guru penggerak dia menciptakan transformasi sesama gurunya di dalam sekolah. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri bertransformasi pembelajaran, tapi juga bisa menggerakkan teman-teman sesama guru di sekolah. Jadi sebenarnya kalau kita mau rata semua sekolah kasih aja satu guru penggerak gitu ya, supaya bisa bergerak. Nah tapi ini semua tahun ini kita diukur Bapak Ibu. Jadi keberadaan guru penggerak eksistensinya diukur kinerjanya. Sekolah penggerak, guru penggerak semua diukur. Apa yang sudah dilakukan? Jadi jangan mengira bahwa setelah Bapak Ibu menjadi guru penggerak langsung tidak diperhatikan lagi. Minimal diukur kinerjanya. Ya, ini kita ada target PDN 1 sampai 12. Jangan presentasi ya, nanti sampai siang. 12, ada 12 sih kan anaknya ini 1 sampai 12. Tapi kepala sekolah ini sudah beberapa kali ya ketemu dan target PDN 1-12 itu nggak bisa kalau dinas sendiri yang mencapai target. Tapi yang bisa mencapai targetnya itu harus dari masing-masing sekolah. Jadi akan diukur di situ kan apa ya, PDN 1 itu PSP, sekolah penggerak, kemudian rapor pendidikan. Siapa coba yang bisa merubah rapor pendidikan? Dinas. Paling dinas ngasih aturan, kebijakan. Tapi pelaksananya semua ada di sekolah. Semua ada pada sekolah. Siapa yang memimpin sekolah? Kepala sekolah. Jadi makanya beberapa kali sudah kami sampaikan kepada sekolah kalau ada target di dinas ya. Ini targetnya sebenarnya target kalbar. Target kalbar ini tidak akan bisa tercapai kalau masing-masing sekolah tidak bergerak, tidak mencapai itu. Nanti kita akan ukur ya, Bapak Ibu. Ini sekarang kita sedang proses pemetaan dulu. Kita posisinya di mana, targetnya berapa, kemudian cara mencapainya seperti apa. Ini target kita untuk tahun 2023 sampai Desember nanti. Nah selanjutnya upaya-upaya strategis nanti akan kita susun dan kita bicarakan bersama bagaimana untuk kita mencapai. Selain PDN ini kita banyak juga target. Jadi angka partisipasi murni SD, SMP, dan PAUD itu juga diukur. Kemudian angka partisipasi kasar, rata-rata nama sekolah, syaratan nama sekolah itu kita sudah menentukan. Jadi kalau ada anak yang putus sekolah di sekolah itu harus ditangani. Jadi tidak dibiarkan yang putus hilang. Ini yang akan menyebabkan IPM Provinsi Kalimantan Barat turun. Jadi IPM Provinsi Kalimantan Barat adalah terakumulasi dari IPM kabupaten kota. Untuk tahun 2022 yang dipublish tahun 2023 ini, IPM Kalimantan Barat 63,9. Sementara kota Pontianak sudah 68 di atas nasional. Tapi tidak bisa merubah kabar kalau cuma sendirian. Jadi masih ada 14 kabupaten kota ini harus sama-sama mendukung. Nah kemarin kita sudah diundang oleh provinsi. Cara mencapai menaikkan IPM di bidang pendidikan itu hanya satu cara, yaitu memperlama nama sekolah. Ya, jadi angka
mereka harus sekolah di kesetaraan dipakai. Jadi kalau di sekolah ada yang putus sekolah, saya memang minta kepada kepala sekolah untuk melihat kemana arahnya mereka. Jadi kalau misalnya masih ada perkawinan dini, perkawinan juga usia yang muda di kota-kota kota ya, bukan kabupaten. Jadi putus sekolah karena mau nikah, masih ada di kota. Jadi dia harus sekolah gitu. Anak usia sekolah harus sekolah. Gimana caranya kepala sekolah bisa memantau itu? Jadi kalau dia mau putus, kita pastikan dia akan sekolah minimal di kesetaraan. Kita harus ikuti jejak mereka supaya saya melihat angka putus sekolah ada 200-an di beberapa negara. Ini nanti saya minta laporan ya dari masing-masing sekolah. Anak ini putus sekolah, lalu dia kemana? Ke pesantren atau ke kesetaraan? Kalau menikah kan bisa sama sekolah. Ya, jadi jangan sampai ada yang putus sekolah. Kalau dia nakal, dia bisa dibina, dia masukkan ke kesetaraan juga. Jadi ya, nanti laporan tetap saya minta supaya angka putus sekolah di Kota Pontianak tidak banyak, harus berkurang. Sekarang ada 200-an lebih. Beda dengan mutasi, yang samakan putus sekolah dengan mutasi. Ya. Baik, selanjutnya guru penggerak juga diharapkan terbentuk personality calon pemimpin pembelajaran. Sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 yang menyatakan di situ bahwa kepala sekolah berasal dari guru penggerak. Dan itu tidak ada lagi, tidak ada alternatif lain selain itu. Jadi kalau kita sekarang memakai guru kepala sekolah, hanya boleh dari guru penggerak. Pengawas satuan pendidikan berasal dari guru-guru. Kemarin beberapa lama ini beberapa guru penggerak sudah mengikuti uji kompetensi untuk pengawas. Saya apresiasi ya, karena memang kita sekarang krisis pengawas. Tinggal berapa itu pengawas? 4 orang. Ruangannya besar ya, Bu. 4 orang untuk mengawasi 100.009 sekolah SD negeri swasta dan 80 SMP Kota Pontianak. Kita cuma punya 4 pengawas. SD tinggal 2 itu se-Pontianak 6 kecamatan. Jadi 2 raya, 3 kecamatan tersebut. Kasihan Bapak Ibu. Ya, jadi kita berharap nanti guru-guru penggerak ini yang akan segera menggantikan estafet kepemimpinan. Ya. Tapi kalau melihat performansnya guru penggerak, saya yakin kita tidak akan mengkhawatirkan masa depan kita. Kalau kita melihat beberapa kali saya melihat lulusan guru penggerak itu performansnya luar biasa. Dia sangat membantu kita di manajemen untuk memilih calon-calon pemimpin satuan pendidikan maupun nanti kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak harapannya sampai membawa bangsa negara menggapai cita-cita bangsa. Pemimpin yang lama pasti akan pensiun, kita akan bergulir. Ini harapannya bahwa kader-kader pemimpin inilah yang akan tumbuh nanti dari para guru penggerak. Pak Lukman di Zoom, kan kita udah tua ya Pak. Bapak berapa usianya Pak? Pak Lukman berapa usianya? Nah, 53, 7 tahun lagi beliau pensiun. Kok kayaknya lebih tua dari saya Pak? Saya 55 loh Pak. Kayak saya dengan Pak Paryono ini tinggal berapa bulan Pak pensiun. Tapi kayaknya saya lebih tua dari Pak Paryono. Memang ya? Berapa?
jangan kira ibu-ibu kepala sekolah yang cantik-cantik nih. Tolong Bu, kami Desember ini pensiun. Hah? Kayaknya masih muda mukanya. Karena jodoh gitu ya. Tapi di sekolah usia lebih ini awet. Ya, saya melihat di pendidikan nanti dalam banyak ketemu murid ya, hatinya banyak senangnya dan sedihnya. Jadi wajahnya lebih muda-muda. Nah ini nanti pengganti kita ini semua dari guru penggerak. Makanya saya minta kepala sekolah dorong seluruhnya. Nah Pak Hamid ini Desember udah pensiun kan Pak? Siapa nih dari Pak Hamid? Ayo guru penggerak mana? Ya nanti ini calon-calon guru penggerak ini nanti kita kasih sekolah yang kecil dulu. Kalau terbukti bisa menyajikan hasil yang dengan baik, naikkan lagi yang sedang menuju sekolah yang besar. Banyak sekolah-sekolah kita yang sekarang menjadi sekolah-sekolah yang besar yang perlu tangan dingin, manajemen yang baik pengelolaan satuan pendidikan. Pada kesempatan ini juga saya minta kepada peserta pendidikan guru penggerak apabila diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk selalu menambah pengetahuan dan wawasan, terutama wawasan tentang informasi dan teknologi, sehingga era digitalisasi tidak menjadi halangan dalam menjalankan tugas. Kita harus bertransformasi sesuai dengan tadi saya sampaikan tuntutan saat ini. Kita harus melek teknologi. Kita belum berbicara tentang artificial intelligence. Itu yang diperkirakan akan bisa menggantikan fungsi guru. Bayangkan tuh, sampai Pak Nanti nanya ya, ini dulu bisa diganti sama ini. Ini sekarang perkembangannya seperti itu. Jadi dia bertanya dalam sekejap dia sudah bisa jawab. Tapi mereka tetap ayat. Yang memasukkan adalah tetap manusianya. Sama sih seperti sekarang. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan apa? Tanya ke Google kan? Nah, kita kalau ingin tahu misalnya cek apa sih namanya? Cek GPT. Saya cari apa itu biasanya. Kita di Google cek GPT langsung ada. Nah seperti itu. Nanti kalau murid-murid terbiasa dengan seperti itu hilang nanti fungsi gurunya. Makanya sekarang guru harus punya pengetahuan yang update. Sehingga kalau anak-anak mau tanya masih ada guru. Walaupun anak-anak bisa ya cari sendiri di Google. Jadi sekarang saya lebih guru saya Google. Kalau tahu informasi, teknologi informasi kita cari di Google. Kemudian pokoknya harapannya besar ya. Apa maksud dibentuknya guru penggerak seperti itulah harapan kami terhadap Bapak Ibu. Ya, jadi kalau jadi guru penggerak jangan macam-macam lagi, karena kita bicara bukan hanya IQ ya, tapi SQ juga, ya, spiritualnya juga, emosionalnya juga. Ya, kita ingin mendapatkan calon-calon pemimpin yang ESI-nya bisa terpenuhi. Jadi kita bersaing sehat, ya. Kita berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan pemimpin masa depan ya, yang akan membawa bidang pendidikan. Jadi tadi itu di awal ada kata-kata EXI yang berdua dari Pak Arif, agar dunia pendidikan lebih diperhatikan. Kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa pendidikan ini sangat diperhatikan. Cuma perhatian itu kembali lagi kepada kemampuan keuangan. Karena selama ini memang bidang pendidikan selalu mendapatkan anggaran yang lebih dibanding yang lain. Nah, tinggal kita tadi mengefisienkan anggaran kita supaya akan banyak hal yang bisa dilakukan, yang mengefisienkan dan mengefektifkan lagi anggaran yang masuk ke dinas pendidikan. Jadi kita harus bikin shortcut gitu ya. Jadi kita dengan anggaran segini bisa mencapai ini.
Tapi karena berkesandaran kita dengan anggaran ini kita mencapai ini. Gitu. Ya, jadi insya Allah yang namanya pendidikan itu tidak pernah luput ya, karena manusia itu berkembangnya karena pendidikan. Nah, demikian sambutan yang kami sampaikan itu disampaikan oleh Pak Wali. Yang kami sampaikan mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini menjadi inspirasi bagi peserta dalam membangun jadi diri yang mampu menggelorkan semangat pendidikan di lingkungan sekolah di Kota Pontianak dan sekitarnya. Akhir kata, dengan bersama-sama kita mengucapkan syukur dan atas rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang masa kegiatan Kalpataria 7 panen hasil belajar pendidikan guru penggerak angkatan 7 di Kota Pontianak saya nyatakan dibuka secara resmi. Sebelum saya tutup, saya mau pantun juga. Nggak mau heran. Lawat boleh? Itu bunyi ya. Ibu itu panggilannya Bu Unai. Oh, Bu Mimi. Bu Mimi ya. Kalau Bu Unai banyak sekali nama Bu Unai. Hendak pergi beli roti. Duit terlupa di atas meja. Guru penggerak senang berkolaborasi, bergerak mewujudkan aksi nyata. Dari Pasaman ke Malampah, ini nama daerah Sumatera Barat ya. Pasaman dan nampak pohon bergerak-gerak. Hari ini sangatlah indah bersua dengan pendamping guru penggerak. Satu lagi yang terakhir, wajahmu tumbuh dirawat. Masak sebiji dimakan elang. Wah, sungguh hari ini dirasa bertemu guru penggerak membuat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong close-nya untuk Ibu Kami. Hadirin yang berbahagia, setelah tadi kita dengarkan sambutan demi sambutan, kini mari sejenak kita saksikan penampilan dari murid-murid berprestasi Kota Pontianak dan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak. Untuk penampilan yang pertama, Ananda Hanif Putra Anugrah dan Ananda Said Alikan yang merupakan murid SDN 14 Pontianak Utara. Mereka akan menunjukkan kebolehannya dalam berpantomim. Baik Bapak Ibu, ternyata Ananda Hanif dan juga Ananda Said ini mempunyai banyak sekali prestasi. Apa saja Pak Ali prestasinya tersebut? Kebetulan ini kepala sekolahnya. Silakan Pak Ali, apa saja ini prestasinya? Sebagai bahan informasi bahwa Ananda Hanif dan Ananda Said ini mereka masih kelas 2 SD dan alhamdulillah sudah menjadi juara 1 pantomim tingkat Kecamatan Pontianak Utara, juara 1 pantomim tingkat Kota Pontianak, dan mohon doanya Bapak Ibu kalau saat ini sedang mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Semoga bisa mewakili Provinsi Kalimantan Barat di jenjang nasional. Oke, kita beri tepuk tangan ya, Masya Allah sekali. Tentu hadirin sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana penampilan dari Ananda Hanif dan juga Ananda Said. Mari kita panggil Ananda Hanif dan Ananda Said Alikan. Silakan dipersilakan.
menyaksikan. Iya, selamat menyaksikan.
tunjukkan silang. Oh, baik. Tapi sebentar, beres-beres dulu ya Pak Adik ya. Karena ternyata cukup banyak pemanas yang harus disiapkan. Karena berbahaya kalau tidak dilakukan lebih dahulu. Ini tim PP yang selalu sigap ya. Ini akan ditampilkan oleh Ananda Libertus Ruli dari SDN 23 Pontianak Barat. Oke, prestasinya apa saja tuh Mari? Beliau adalah juara 2 O2SN tingkat Kota Pontianak cabang seni tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 ini juara 1. Alhamdulillah. Tarung tadi ya, sudah seni pandai tarung ya, tingkat Kota Pontianak tahun 2023. Baik, langsung saja kita panggil nih Ananda Libertus Ruli dari SDN 23 Pontianak Barat. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Libertus Ruli. Kebetulan pelatihnya adalah guru penggerak dari SDN 23 Pontianak Barat sendiri, Bapak Dahri, selaku guru olahraganya. Oh, beliau lagi keluar ya. beri pegangannya yang mulia untuk Ananda Libertus. Ternyata kecil-kecil cabai.
duduk kembali. Kami mohon kesediaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak beserta jajarannya, kemudian Kapokja, guru penggerak dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Fasilitator. Oke, boleh fasilitator dari guru penggerak serta pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 7. Dimohon. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak dan Ibu. Spesialis meja doa. Dari lokator. Bolehlah Bu, udah master itu. Di depan di sini, silakan. Iya, silakan. Iya. Baik. Oke, kepada Bapak Ibu fasilitator yang juga hari ini beberapa ada yang bisa hadir ya untuk khususnya menyediakan sekolah serta ketua komunitas. Kami persilakan untuk ke depan kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu ketua komunitas. Kami persilakan untuk ke depan untuk foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Di sini kita juga mengundang beberapa ketua dari komunitas guru penggerak angkatan 1, ketua komunitas guru penggerak angkatan 4, kemudian dari PGRI, komunitas guru dan Mulai dari stand pertama. Stand kedua dengan Ibu BP. Ya, sehat. Komentarnya Bu. Kami sengaja pilih unsur merah hitam karena bagian beda. Ya, Merdeka Bu ya. Merdeka. Bapak siapa nih? Kak. Halo Pak Sugeng aja sini. Ya, ayo. Hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk demi kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini stand kita Progo 4 bersama Ibu BP kita, Ibu. Komentarnya Ibu-ibu. Saya ada perasaannya Bu Emi. Lega, senang, bahagia. Ibu BP kita gimana perasaannya Bu? Ya, ada semuanya. Kami senangnya selalu Sukses selalu kita. Kelompok 3.
Ya, terima kasih. Ini Komandan kelompok 3 dengan Bapak John. Bapak John. Bersama Bapak siapa? Mas Bahan. Ibu Yuni. Pesan-pesannya Bapak Ibu. Bu, Pak, pesan-pesannya Adalah suatu karya ini belajar dengan maaf. terima kasih Bapak. Boleh minta ya. Ini ya, foto ya. Nah, kalau foto bisa mencintai tidak terlalu besar. Dan kita jangan Yang sedang-sedang saja. Bersama Bapak lalu Ibu Mas Kisia kelompok 9 bersama Bapak Asmiyadi dan Bapak Britolen Budi Simbolon. Sangsannya Pak. luar biasa. Hari lokat terakhir mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tamu yang hadir senang. Terima kasih Mas. Kalau tidak puas wajar Pak ya, karena kita bukan format. Selamat Pak. Bagian lagi ketua tinggal tinggalan 9 Ibu. Ibu siapa? Sesuai Indonesia bahagia. Kelompok 9. Sang mentari, sejajar sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri, penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Permisi Bapak Ibu, kelompok 10 dengan Ibu dan Bapak. Pemirsa untuk sanksinya Pak. Segitu kita Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Karya siswa nih Bu ya, layangan. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu 11 bersama dengan Bapak Tari. Merdeka belajar siswa.
cerdas dan berakar Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa dulu penggerak angkasa. Ada siswa Indonesia bahagia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar